Hal pertama yang kulakukan setelah kembali ke 3 hari sebelum kiamat adalah mencari kucing bermata satu dengan panik. Semua orang menertawakanku karena bodoh. Namun, hanya aku yang tahu bahwa bencana kiamat akan segera datang. Hewan-hewan biasa itu akan berubah menjadi monster yang mengerikan dan kuat. 90% manusia juga akan menjadi spesies mutan. Hanya sebagian kecil yang bisa bertahan hidup dan membangkitkan kemampuan khusus yang kuat. Kucing yang kucari ini adalah Kyongki, monster pemakan dewa setelah kiamat. Dari kehidupanku sebelumnya, aku berjuang untuk bertahan hidup selama 15 tahun di dunia kiamat. Aku mengalami ujian berat, tetapi tanpa diduga, aku dikhianati oleh mantan pacarku. Aku tidak hanya menyaksikan sahabatku mati tragis di depanku, tetapi aku juga dikonsumsi sedikit demi sedikit oleh dewa itu. Aku mati dalam keputusasaan dan keengganan. Sekarang aku hidup kembali. Aku tidak hanya mempertahankan semua ingatan dari kehidupan sebelumnya, tetapi juga membangkitkan energi SSF dan sayap serta dominasi. Aku tidak hanya dapat memperbudak monster dewa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga memanipulasi logam di sekitarku untuk mengubahnya menjadi ribuan bentuk. Hal pertama yang harus kulakukan adalah menghabiskan semua tabunganku untuk menimbun persediaan di supermarket. Orang-orang di sekitarku menatapku seperti orang idiot, tetapi aku tidak peduli. Setelah mengatur pengiriman ke rumah, aku melihat waktu. Masih ada 3 hari sebelum kiamat datang. Aku tidak berencana untuk membangun tempat perlindungan apapun, tetapi pertama-tama aku akan mencari seekor kucing bermata satu. Karena setelah kiamat datang, dewa-dewa kuno juga akan bangkit kembali. Monster dan spesies mutan yang tak terhitung jumlahnya akan mengamuk. Bahkan tembok tembaga dan besi yang dibangun dengan tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya akan sulit untuk menahan invasi para dewa. Dan tempat ini masih menjadi daerah yang paling parah terkena dampaknya. Karena tempat ini adalah tanahan mian milik para dewa. Di kedalaman bawah tanah kota, terdapat makhluk raksasa yang tertidur, yang disebut dewa berbentuk binatang dengan kode 18. Namun, makhluk yang mengerikan ini terkoyak dan dimakan oleh Kyongki, monster dengan kode 46. Dalam ingatanku, ketika Kyongki pertama kali ditemukan, dia hanyalah seekor kucing oranye besar yang agak ganas. Tetapi ketika dia muncul di hadapan orang-orang setelah kiamat, dia sudah menjadi eksistensi yang bisa menelan dewa. Dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, aku berencana untuk pergi ke tempat di mana Kyongki pertama kali muncul. Menggunakan kekuatan spiritual dari kehidupan sebelumnya, aku akan menaklukkannya selangkah lebih maju dan kemudian menggunakannya untuk kepentinganku sendiri. Setelah memutuskan, aku berjalan menuju arah dalam ingatanku. Aku tiba di distrik dan melihat banyak orang di sekitarku mengenakan masker. Mata mereka merah dan terus batuk. Orang-orang ini sudah menunjukkan gejala awal spesies mutan. Meskipun tidak ada yang terjadi sekarang, selama kiamat datang, ini akan menjadi gelombang pertama. Eksistensi spesies mutan. Meskipun aku sekarang memiliki kemampuan khusus, secara logis, aku telah memperoleh kekebalan tertentu. Tetapi aku masih harus menghindarinya jika memungkinkan. Aku harus lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu setelah hidup kembali. Segera aku tiba di tujuan yang kuingat. Aku tidak menyangka akan benar-benar menemukan kucing bermata satu itu di sini. Yang lebih mengejutkanku adalah, kucing ini sedang dibawa dalam sangkar oleh seorang wanita. Dan wanita ini adalah mantan pacarku, Wang Luyao, yang mengkhianatiku di kehidupan sebelumnya. Melihatnya membangkitkan kenangan masa lalu saat aku bertemu dengannya yang bekerja sambil kuliah. Karena cinta bersemi seiring waktu, kami menjadi sepasang kekasih. Agar dia bisa belajar dengan lebih baik, aku menanggung semua biaya hidupnya sehari-hari. Bekerja di malam hari dan mengantar makanan di siang hari, aku menghidupinya selama 3 tahun penuh. Sampai dia lulus kuliah. Tapi yang tidak kuduga adalah, begitu dia lulus, dia langsung memutuskan hubungan denganku secepat kilat. Dia berbalik dan bersama dengan anak orang kaya di sekolah. Sampai-sampai aku merasa terpuruk untuk sementara waktu. Tapi kemudian, setelah mengalami 15 tahun kiamat yang sangat putus asa itu, ini ketika aku mengingat diriku yang dulu, aku hanya merasa sangat menggelikan. Melihat Wang Luyao lagi, hatiku sudah tidak merasakan riak sedikit pun. Saat ini, tatapanku hanya tertuju pada kandang di tangan Wang Luyao, sama sekali tidak memandangnya. Kucing oranye di dalam kandang itu tampak garang, dengan mata biru kehijauan. Mata kanannya memiliki bekas luka yang mengerikan, dan di dahinya samar-samar muncul rune kekuatan supernatural. Tidak salah lagi, itu dia. Hatiku bersuka cita. Bersamaan dengan itu, Wang Luyao juga melihatku saat ini. Seketika, mata indahnya terkejut, penuh perbedaan dan kebingungan. Anak orang kaya yang berdiri bersamanya menjauh dan mengerutkan kening tanpa sadar saat melihatku. Aku langsung menghampiri Wang Luyao dan berkata, "Kucing ini, aku mau." Tanpa menunggu jawabannya, aku mengulurkan tangan dan meraih tengkuk kucing oranye itu. Sekarang dia masih hanya seekor kucing biasa. Mengangkat tengkuknya, dia tidak bergerak. Aku menyeringai, mataku memancarkan kegembiraan. Wang Luyao tidak pernah menyangka bahwa mantan pacarnya ini muncul bukan untuk dirinya, melainkan untuk seekor kucing. Wajahnya sangat jelek, merasa dirinya seperti badut.
Li Yuan di kejauhan melihat penampilan Wang Luyao, giginya gatal karena marah. Jelas-jelas dia sudah menjadi wanitanya. Namun, dia masih memikirkan si miskin ini setiap hari. Kemudian, saat berikutnya, dia ke arahku. Dengan nada kesal, dia berteriak, "Hei, berhenti di situ untukku. Kucing ini milik tuan muda ini. Jika kamu berani mengambilnya hari ini, tuan muda ini akan membuatmu tidak melihat matahari esok." Mendengar ini, aku menghentikan langkahku untuk pergi. Aku berbalik dan perlahan berjalan menuju Li Yuan. Melihatku begitu patuh, Li Yuan langsung tertawa terbahak-bahak dengan bangga. "Kamu si miskin tahu takut ya? Sekarang Wang Luyao adalah wanitaku. Kelembutannya mungkin belum pernah kamu rasakan, kan? Demi kamu yang dulu merawat Yao Yao, jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu pekerjaan yang layak." Tepat ketika dia ingin melanjutkan perkataannya, sebuah bayangan hitam melintas. Kemudian terdengar jeritan. Seluruh tubuh Li Yuan dipukul dengan keras hingga jatuh ke tanah, dan gigi di mulutnya juga tidak tersisa beberapa buah. Tanganku mencengkeram lehernya erat-erat seperti tang, seluruh tubuhku dipenuhi aura iblis dan niat membunuh yang dahsyat. Berbisik pelan dari jauh, coba ulangi sekali lagi. Melihat ekspresi kesakitan Li Yuan. Wang Luyao di sampingnya baru menyadari apa yang terjadi, berteriak keras padaku, "Lepaskan! Kamu gila." Dia belum pernah melihatku seganas dan sekejam ini. Dalam ingatannya, aku selalu terlihat jujur. Sekarang dia mulai meragukan bahwa aku yang sekarang dan yang dulu sangat berbeda. Bahkan satpam yang datang pun merasa merinding melihat tatapan mataku yang menakutkan. Tatapan ini memberikan kesan. Bahkan penjahat paling keji pun tidak memilikinya. Setelah aku terlahir kembali, aku terbangun. Tubuhku mulai diperkuat setiap saat. Bahkan jika aku menghadapi pasukan khusus sekarang, aku tidak akan kalah. Melihat Li Yuan yang hampir mati lemas, aku perlahan melepaskan tanganku, menunjukkan senyum menyeramkan sambil menatapnya. "Kau harus bersyukur bahwa sekarang belum kiamat, kalau tidak kau sudah mati. Kiamat akan tiba dalam 2 hari lebih." Aku tidak ingin menunda kemajuanku karena hal-hal sepele ini. Aku bangkit dan melirik Wang Luyao. Tanpa berkata apa-apa, aku berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Wang Luyao melihat punggungku saat aku pergi. Rasa menyesal muncul di hatinya tanpa alasan. Hal pertama yang aku lakukan ketika kembali ke rumah adalah memesan sejumlah pintu dan jendela besi. Memperkuat seluruh tempat tinggal. Pada awal kiamat, manusia yang baru berubah menjadi spesies berbeda tidak terlalu kuat. Namun kita tidak boleh meremehkan mereka. Rumah yang dimodifikasi seharusnya bisa mengatasi mereka. Namun seiring berjalannya waktu, akan muncul yang lebih kuat, yang dapat meruntuhkan seluruh rumah dengan mudah. Bahkan jika pertahanan di dalam rumah sebaik apapun, itu tidak akan berguna. Tapi aku sama sekali tidak khawatir, karena menurut ingatanku, saat itu aku sudah membangkitkan kekuatan supernatural. Melihat garis-garis gelap di tubuhku semakin jelas terlihat, aku merasakan sedikit kekhawatiran. Jangan sampai aku terbangun pada hari kiamat, karena saat para pemilik kekuatan supernatural pertama kali membangkitkan kekuatan supernatural mereka, saat itulah tubuh mereka paling lemah. Dulu aku membangkitkan kekuatan supernatural dan menjadi lemah selama 3 hari penuh. Selama periode ini, aku tidak hanya harus waspada terhadap spesies berbeda yang bermutasi. Aku juga harus mewaspadai manusia di sekitarku. Mereka akan membunuh dan merebut harta karunmu saat kau paling lemah. Aku melihat waktu. Tersisa 1,5 hari. Sinar merah aneh yang tidak mudah terlihat bersinar dari luar jendela. Ekspresiku menunjukkan kegilaan yang tak tertandingi. Selanjutnya, aku akan mencari musuhku di kehidupan sebelumnya. Lin Shu. Aku dibunuh olehnya di kehidupan sebelumnya. Dia mengandalkan dirinya sebagai putra wali kota, ibunya adalah tokoh bisnis raksasa, dan kakeknya adalah mantan tokoh besar di wilayah militer. Pada awal kiamat, dengan mengandalkan sumber daya dan keunggulan militer yang besar, dia sama sekali mengabaikan hidup dan mati orang biasa. Meskipun kiamat belum tiba, di mataku dia akan segera mati. Saat ini, mataku memancarkan cahaya merah haus darah. Tiba-tiba, tanda-tanda kekuatan gaib di tubuhku mulai berkedip dengan cahaya ungu yang aneh. Perasaan yang sangat familiar ini membuatku panik. Ini adalah kebangkitan kekuatan gaib. Saat ini, aku hanya merasa pikiranku semakin pusing. Penglihatanku juga mulai kabur. Detik berikutnya, aku perlahan menutup mata, diikuti oleh lapisan demi lapisan rantai ungu. Terus-menerus membersihkan tubuhku. Ketika aku membuka mata lagi, hari sudah pagi berikutnya. Aku melihat tanda tubuh yang tertanam di tubuhku yang merupakan milik pengguna kekuatan gaib. Tiba-tiba, sebuah suara kuno bergema di benakku, "Selamat, penguasa utama kekuatan ilahi tingkat tinggi. Dapat memanipulasi logam di sekitar tubuh." Mendengar suara ini membuatku gemetar seluruh tubuhku, dan wajahku menunjukkan ekstasi. Tanpa diduga, aku membangkitkan kekuatan gaib tingkat dewa. Di hari-hari terakhir, siapapun yang memiliki kekuatan gaib tingkat dewa tanpa kecuali adalah tokoh nomor 1 di setiap zona perang. Aku perlahan mengangkat tanganku, jendela besi di balkon mulai melengkung. Detik berikutnya, itu langsung berubah menjadi genangan air besi. Terus-menerus diremas dan diuleni di tanganku.
Dengan pandangan mata, ruang tamu berubah menjadi beberapa bola baja yang padat, menembak ke arah gerbang besi tempat aku melihat. Detik berikutnya, bola-bola baja itu tertanam dalam di gerbang besi, memancarkan panas yang mendesis. Kekuatan ini tidak kalah dengan peluru senjata api manapun. Namun, ini hanyalah jejak kekuatan yang kumobilisasi. Sangat kuat, mataku berbinar. Inikah kekuatan sistem dewa? Aku menenangkan kegembiraanku dan mengangkat ponselku untuk melihat waktu. Aku sudah tidur sepanjang hari. Mungkin karena aku pernah membangkitkan kekuatan gaib sebelumnya, waktu kebangkitan lebih pendek dari kehidupan sebelumnya, dan keadaan lemah yang dibawanya juga berakhir dengan cepat. Menunggu pukul 12 besok adalah hari ketika segala sesuatu di dunia ini terbalik. Paman Ding. Nikmati kesenangan terakhirmu. Aku melihat lagi tanda kekuatan gaib lain di tubuhku, sepertinya belum ada tanda-tanda kebangkitan. Pada saat ini, rasa penindasan yang kuat melonjak ke dalam hatiku. Aku melihat tanda di dahi kucing luar itu juga mulai bersinar. Aura kuno dan brutal. Mungkinkah kau juga akan bangkit? Aku awalnya berpikir untuk menggunakan metode gangguan mental dari kehidupan sebelumnya. Untuk membuatnya mengenaliku sebagai pemiliknya, tetapi kucing pada dasarnya adalah hewan yang tidak bisa dijinakkan, apalagi fakta bahwa ia akan menjadi Kiyongki yang kuat. Aku tidak menyukainya. Bersikaplah jujur dan pelihara dirimu untuk jangka waktu tertentu. Jika kau masih tidak bisa dijinakkan, bahkan jika kau adalah Kiyongki, aku akan merebusmu. Tampaknya mengerti arti dari kata-kataku, bulu kucing luar itu langsung berdiri, dan matanya menjadi lebih ganas. Aku tidak ingin tinggal di kota ini untuk waktu yang lama. Setelah kedua kekuatan gaib itu bangkit dan maju dengan aman ke tingkat kedua, aku akan berangkat ke kota lain. Jika saatnya tiba pada malam tahun baru Imlek tahun depan, binatang buas mengerikan berkode 55 akan muncul. Ia berbeda dari dewa dan binatang buas di daerah lain. Biasanya tidak akan mudah meninggalkan wilayah mereka sendiri, tetapi Nian Shou ini berbeda. Kemanapun ia pergi, tidak ada rumput yang tumbuh. Di suatu tempat, ia akan tinggal selama sebulan penuh. Selama sebulan ini, adalah saat-saat tergelap bagi umat manusia. Di kehidupan sebelumnya, ketika Nian Shou muncul untuk pertama kalinya, ia telah melahap miliaran manusia. Bahkan binatang buas pun sulit untuk melarikan diri. Aku berjalan ke jendela dengan wajah yang sangat tegas. Oleh karena itu, di kehidupan ini, aku memiliki kekuatan yang sebanding dengan para dewa, dan aku juga membangkitkan kemampuan sayap ganda. Saat kemampuan lainku bangkit, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku beristirahat dengan baik selama 1 malam. Begitu aku membuka mata, aku melihat kucing oranye menatapku. Aku mengeluarkan sepotong daging sapi dan melemparkannya padanya. Kucing oranye itu jelas sedikit takut. Ia maju dan mengendus daging sapi itu, lalu mendongak menatapku. Aku tersenyum tipis. Cukup hati-hati. Makanlah, jika aku ingin membunuhmu. Aku sudah melakukannya sejak lama. Ia seolah-olah mengerti apa yang aku katakan, dan matanya menjadi sedikit damai. Sekarang ia tidak lagi melolong, tetapi makan dengan lahap. Apakah kamu bisa mengerti apa yang aku katakan? Dikatakan bahwa hewan dapat memprediksi kedatangan bahaya sebelumnya. Kurasa kamu juga menyadarinya. Gerakan kucing oranye yang sedang menggerogoti daging sapi itu jelas berhenti sejenak, mengangkat kepalanya untuk menatapku. Satu-satunya mata yang tersisa memancarkan cahaya suram. Ingin keluar dari kandang? Ikut denganku. Aku akan segera melepaskanmu. Tidak setuju. Sekarang kamu mati. Kata-katanya sederhana dan jelas, tetapi mengandung niat membunuh yang jelas. Kucing oranye itu tidak bergerak, seolah sedang berpikir. Akhirnya, ia menundukkan kepalanya yang angkuh dan dengan ringan menggosok tubuhku. Aku perlahan menyeringai. Aku benar-benar berhasil. Aku tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Kamu harus tahu bahwa kucing oranye ini akan menjadi eksistensi yang melahap para dewa di masa depan. Tanpa sadar. Dengan kelahiran kembaliku, segalanya mulai berubah. Aku perlahan mengeluarkan ponselku. 2 jam tersisa sampai kiamat tiba. Cukup. Detik berikutnya, kebencian membara muncul di mataku. Paman Lin, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Aku membawa kucing oranye itu ke grup Xin Huang di pusat kota. Paman Lin adalah kepala grup ini. Dia pasti ada di sini. Aku langsung berjalan menuju pintu masuk. Begitu aku memasuki gerbang, sebuah teguran datang. Siapa kamu? Ini adalah grup Xin Huang. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Petugas keamanan yang memegang pentungan. Menatapku dengan tatapan tidak ramah. Aku menatapnya dengan tenang dan berkata dengan ringan, "Apakah Paman Lin ada di sini?" Petugas keamanan itu mengerutkan kening dan menatapku dengan sinis. "Aku tidak peduli siapa kamu. Lin Zong bukanlah seseorang yang bisa ditemui oleh sembarang orang. Jika aku ingin bertemu, aku bisa bertemu." Mendengar ini, mataku menyipit, dan dengan satu pikiran, aku langsung mengaktifkan kemampuan dominasiku. Detik berikutnya, semua yang ada di sekitarku dengan logam meledak, bahkan para penjaga keamanan itu. Alat komunikasi dan ponsel yang mereka bawa tiba-tiba mengeluarkan beberapa ledakan, tidak ada yang selamat. Melihat niat burukku, para penjaga keamanan bergegas mendekat,
Tetapi detik berikutnya, mereka semua terkejut dan membuka mata lebar-lebar, hanya untuk melihat aku berdiri di tengah tempat, dengan butiran-butiran. Bola baja perak terus muncul di sekitarku, berputar di sekitarku, di bawah tatapan tak percaya semua orang. Tiba-tiba melesat ke arah beberapa penjaga keamanan itu, para penjaga keamanan yang terkena. Semuanya tidak bergerak, tanpa suara. Dalam sekejap, semua orang di tempat kejadian menahan napas. Aku menatap semua orang dan berkata dengan tenang, siapa lagi yang berani menghalangi jalanku akan bernasib. Sama seperti mereka. Suaranya tidak keras, tetapi orang-orang yang mendengarnya di tempat kejadian. Semua merasakan getaran di hati mereka. Aku berjalan ke meja depan dan menatap seorang wanita muda dan tersenyum jahat. Di mana Lin Shu? Dia gemetar tak terkendali, bahkan bicaranya pun sedikit gagap. Lin Zong ada di kantor di lantai 23. Mendengar ini, aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku masuk ke lift dan melihat waktu, masih ada setengah jam, cukup. Saat ini, Lin Shu tidak tahu bahwa hidupnya sedang menuju hitungan mundur. Dia masih bercanda dengan seorang wanita bertubuh seksi. Lin Shu tersenyum dan mengulurkan tangan ke arah puncak kebanggaan wanita itu. Wanita itu mengeluarkan suara malu-malu, tetapi tidak menolak. Tepat pada saat ini, dengan suara keras, pintu didobrak secara paksa. Pintu merusak kesenangan. Lin Shu terkejut dan marah, wajahnya langsung tenggelam. Kamu dari departemen mana? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku paling benci diganggu? Dia menatapku dengan wajah angkuh dan tidak ramah. Tetapi detik berikutnya, dia merasakan ada yang tidak beres, niat membunuhku yang meluap-luap. Membuat pupil matanya menyusut tajam. Orang ini datang dengan niat buruk. Tiba-tiba, firasat buruk yang ekstrim muncul di hatinya. Di mana para penjaga? Bagaimana kamu bisa masuk? Sepertinya Lin Shu tidak pernah menyinggungmu. Tenanglah, apakah kamu ingin uang atau apa? Aku menatap wajahnya yang familiar. Namun sedikit asing, menunjukkan senyum kemenangan. Tidak pernah menyinggungku? Benarkah? Kau mungkin tidak ingat, tapi aku ingat dengan jelas. 15 tahun kiamat, kau menyuruh kami menyerbu untuk menyingkirkan UR. Tugas yang mustahil itu menyebabkan UR mati mengenaskan di tangan dewa itu. Aku juga diliputi keputusasaan dan penderitaan manusia terbang. Aku tidak akan pernah melupakannya, bahkan jika aku mati. Lin Shu merasakan aura lautan darah dan gunung yang lembab ini, seperti gunung raksasa. Menekan dirinya sendiri. Napasnya agak berat, dan punggungnya sudah basah oleh keringat. Apa yang kau katakan? Kiamat apa? Dewa apa? Aku melihat ke jendela transparan di belakang Lin Shu. Aku tidak tahu kapan langit. Hujan meteor siang hari telah jatuh. Banyak orang masih menggunakan ponsel mereka, terkejut dengan awan yang sangat indah. Aku tertawa kecil dan menoleh untuk melihat Lin Shu. Waktunya akan segera tiba. Tapi sebelum itu, aku akan menyelesaikan semua dendam lama antara aku dan kau. Lin Shu melihatku mendekat. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Aku adalah presiden grup Xin Huang. Kakekku adalah mantan kepala militer. Apa yang kau inginkan? Uang? Status? Wanita? Aku bisa memberikan apa saja yang kau inginkan. Saat dia selesai berbicara, Lin Shu tiba-tiba mengeluarkan pistol dari bawah meja. Berniat membunuhku. Lin Shu, kau mati saja dulu, tanpa ragu sedikit pun. Serangkaian peluru melesat keluar, tetapi peluru itu berhenti tidak jauh dariku. Lin Shu langsung tercengang. Kakinya lemas dan dia mundur. Monster macam apa kau ini? Bahkan peluru pun bisa kau abaikan. Aku menyeringai dan perlahan berkata, Tuan Muda Lin. Penampilanmu ini tidak seperti dirimu. Sambil berbicara, peluru yang melayang langsung menembus keempat anggota badan Lin Shu. Kemudian, teriakan kesakitan yang luar biasa terdengar. Seluruh tubuh Lin Shu meringkuk di tanah, berkeringat deras karena kesakitan, menggertakkan gigi dan terus berguling. Ekspresiku menjadi sedikit gila. Lin Shu, tahukah kau bahwa orang-orang yang kau bunuh saat itu menderita 100 kali lebih banyak dari kau sekarang? Mata mereka penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Tidak, aku tidak tahu. Ampuni aku tidak ingin mati. Aku memasang senyum orang suci di wajahku. Melihat Lin Shu yang sangat kesakitan, kau berkata, nyawa sekelompok orang rendahan. Berapapun yang mati, aku tidak peduli. Lin Shu bernapas teratur, lalu tatapanku mulai menjadi dingin. Dan sekarang, orang-orang yang mati itu kembali dari neraka untuk membalas dendam padamu. Tepat pada saat itu, sejumlah mobil polisi dan pasukan khusus muncul di bawah, sementara suara sirene terus berdering. Melihat waktu, 3 menit tersisa hingga kiamat. Di luar sudah dikelilingi oleh pasukan khusus. Tim 321 sudah menyelesaikan persiapan dan menunggu perintah penyelamatan. Target jelas, tidak ada perlindungan. Kapan saja bisa melumpuhkan target, mohon instruksi. Raungan terdengar dari earphone. Orang ini adalah cucu kesayangan orang besar itu. Bagaimanapun, lindungi dia, segera lumpuhkan penjahat itu. Sekarang juga. Segera setelah itu, suara memekakan telinga terdengar.
kaca transparan di sekelilingnya langsung hancur berkeping-keping. Tepat ketika penembak jitu itu mengira telah melumpuhkan penjahat dengan satu tembakan. Peluru berhenti tepat di depanku. Apakah Falcon berhasil? Cepat jawab. Penembak jitu menjawab dengan tidak percaya. Lapor Kapten, gagal. Dasar bodoh. Mengapa tidak melumpuhkan orang ini? Cepat turun. Lin Shu benar-benar putus asa saat ini. Bahkan peluru penembak jitu tidak bisa membunuh orang ini. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara apa lagi yang ada sekarang untuk membunuh monster ini. Aku melihat ekspresi putus asa Lin Shu dan mendengus dingin, lalu meraihnya dengan satu tangan. Membawanya keluar jendela, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik, lihat akhir dunia ini. Jarum detik terus berputar. Aku bergumam dalam hati, 3, 1. Ledakan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya terdengar. Seluruh tanah di bawah kaki mulai bergetar hebat. Bumi terpisah saat ini, retak menjadi lubang yang tak terhitung jumlahnya seperti jurang. Langit yang semula cerah langsung menjadi merah menyala. Dua hal kuno berubah menjadi dua naga hitam putih yang cukup untuk menyembur ke langit. Kedua naga itu bangkit dan mengeluarkan raungan yang menusuk telinga. Sebuah telapak tangan raksasa terulur dari pusat kota. Pada saat ini, bisikan dewa kuno terdengar di telinga semua orang di dunia. Langit dan bumi berubah warna. Kiamat telah tiba. Lin Shu gemetar hebat. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bangunan di depannya runtuh sedikit demi sedikit. Binatang buas yang belum pernah dilihat sebelumnya muncul satu demi satu. Langit runtuh dan bumi terbelah. Sangat mengerikan. Dibandingkan dengan ketakutan dan keputusasaan Lin Shu, saat ini aku menunjukkan kegembiraan yang tak tertandingi, diikuti dengan ekspresi anehku. Lin Shu, selamat datang di akhir dunia. Titik akhir. Kilatan cahaya neon, pedang panjang yang terkondensasi dari keterampilan dominasi langsung meluncur di leher Lin Shu. Sebuah kepala dengan mata terbuka lebar jatuh, aku melihatnya dengan tenang, hanya merasakan kebahagiaan yang tak tertandingi. Saat ini, di seluruh kota, kerumunan orang melarikan diri, ratapan di mana-mana. Satu persatu teman baik di masa lalu, sesaat sebelumnya masih bercanda dan tertawa, sedetik kemudian menjadi sangat mengerikan dan menerkam ke arah diri sendiri. Tikus, kucing, dan anjing liar di jalanan, saat ini juga memulai evolusi drastis. Tubuh mulai terus membesar, sepasang mata bersinar dengan cahaya merah haus darah. Dalam waktu kurang dari 10 menit. Semua transportasi di kota lumpuh total. Saat ini, puing-puing ada di mana-mana. Saat ini, aku diam-diam melihat ke depan. Segala sesuatu yang terjadi. Sulit membayangkan bahwa kota yang baru saja ramai, dalam sekejap berubah seperti neraka. Bumi bergetar, bangunan-bangunan mulai berguncang di bawah dampak kekuatan yang tidak diketahui. Listrik lumpuh, pasokan udara terputus, orang-orang jatuh ke dalam kepanikan yang ekstrim. Ketika makhluk mutan muncul, ketakutan mencapai puncaknya. Tepat pada saat ini. Kucing oranye di sampingku juga mulai mengalami mutasi. Aku melihatnya perlahan melayang di udara, energi yang tak dapat dijelaskan membungkusnya. Selama periode itu, suara tabrakan tulang terus-menerus terdengar, diikuti dengan seluruh bangunan mulai berguncang, yang juga disertai dengan suara yang mengerikan. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang bumi terdengar, kucing oranye menyelesaikan evolusi drastisnya pada saat ini. Seekor binatang buas yang ganas seperti harimau muncul, tepatnya Qiyongqi. Aku melihatnya perlahan mendekatiku dengan ekspresi yang sangat ganas. Tetapi adegan mengejutkan berikutnya terjadi. Binatang buas Qiyongqi, yang sudah berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, benar-benar datang ke sisiku dan menggosok-gosokkan diri. Aku tersenyum kecil dan menyentuh bulunya. Tidak heran kamu bisa menjadi penguasa satu wilayah. Hanya dalam hal persepsi krisis, itu sudah cukup untuk menghindari banyak risiko di hari kiamat. Bagaimanapun, ia baru saja menyelesaikan evolusi drastis. Jika ia melakukan tindakan yang merugikan terhadapku sekarang, dengan kemampuanku saat ini, aku benar-benar dapat membunuhnya secara langsung. Tetapi pada saat ini, suara benturan pintu menarik perhatianku. Aku mengangkat tanganku dan mengaktifkan keterampilan dominasi. Pintu di depan langsung berubah menjadi genangan air besi, diikuti dengan bau darah yang menyengat, ternyata adalah zombie yang mengenakan seragam militer. Mengaum ke arahku. Bahkan sebelum aku bisa melakukan apapun, Qiyongqi di samping langsung menerkam. Menggigit setengah tubuhnya dengan satu gigitan, mulutnya mengeluarkan suara kunyahan berderak, dibandingkan menelan manusia. Sepertinya Qiyongqi lebih suka melahap zombie, binatang buas, bahkan dewa. Dengan begitu, mereka bisa terus naik tingkat dan tumbuh. Aku datang ke depan pintu dan melihat keluar, saat ini di luar gelap dan berantakan. Di tanah penuh dengan mayat yang tidak lengkap, di sekeliling dinding dan tanah masih terdapat noda darah yang padat. Diperkirakan itu ditinggalkan oleh orang-orang yang datang untuk menangkapku. Jelas, mereka semua sudah pergi. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari seorang pria. Tolong, tolong. Itu adalah seorang pria berkacamata yang berlumuran darah. Setelah melihatku, dia menunjukkan kegembiraan dan berlari ke arahku.
Di belakangnya ada sekelompok besar zombie wanita berseragam. Mataku sedikit menyipit, aku tidak menyangka masih ada orang yang hidup di sini. Detik berikutnya, kekuatan penguasa diaktifkan. Biarkan daun perak ini menusuk setiap otak zombie dengan bilah tajam yang bersih dan rapi. Bahkan pria berkacamata itu memiliki satu di dahinya, karena aku baru saja memperhatikan ada bekas gigitan yang mencolok di tubuhnya. Membunuhnya sekarang juga dianggap membebaskannya. Jika tidak pada akhirnya dia akan berubah menjadi zombie. Saat itu juga, zombie yang tersisa bergegas ke arahku tanpa ragu. Aku baru saja akan menggunakan kekuatan penguasa lagi, tetapi tubuhku tiba-tiba. Jumlah penggunaan kekuatan super ternyata telah mencapai batasnya. Bagi seorang pengguna kekuatan super yang baru terbangun, sudah cukup bagus untuk bisa menggunakannya 4 atau 5 kali sehari. Tetapi jumlah penggunaan yang kulakukan jauh lebih dari itu. Untungnya, aku mengumpulkan katana saat membunuh Lin Shu sebelumnya. Bahkan jika aku tidak bisa menggunakan kekuatan super untuk sementara waktu. Dengan kondisi fisikku saat ini, cukup untuk berurusan dengan zombie tingkat dasar ini. Bersamaan dengan raungan Kyongki. Penjaga tanaman memasuki keadaan pertempuran. Aku menyeret katana dan menebas sepanjang jalan. Dengan ayunan pedang. Zombie terus berjatuhan di depanku. Satu kilatan pedang, kepala zombie terakhir juga ditebas olehku. Aku mengayunkan katana dengan kuat, menyingkirkan noda darah di atasnya. Hanya menangani zombie di lantai ini saja sudah sangat merepotkan. Sulit membayangkan seperti apa pemandangan di pusat kota. Pasti seperti neraka. Sepertinya aku perlu mempercepat laju dan pergi dari sini. Tidak ada pasokan listrik, jadi aku harus berjalan menuju tangga di lorong aman. Saat bencana ini baru saja turun. 10 hari kemudian, akan muncul kristal ungu yang sangat istimewa. Benda itu adalah suplemen yang sangat bagus untuk naik tingkat. Aku mengangkat sudut mulutku dan menatap Kyongki di samping. Makan semua kepala mereka, itu baik untukmu. Mendengar itu, Kyongki memiringkan kepalanya. Wajahnya penuh keraguan dan kebingungan. Tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk mengikuti perintahku dan mulai melahap mayat-mayat itu dengan setengah mengerti. Setelah Kyongki selesai melahap. Selama periode ini, aku merasa kekuatan super di tubuhku telah pulih sedikit, jadi aku mulai terus berjalan ke bawah. Setelah Kyongki melahap tadi, ukuran tubuhnya tampaknya telah bertambah, dan sepasang sayap juga tumbuh di punggungnya. Jika ini terus berlanjut, seharusnya tidak lama lagi dia akan menjadi spesies alien dunia lain. Pada saat yang sama, di lorong aman lantai 13 grup Xin Huang, suara isak tangis seorang wanita terdengar. Mengapa? Mengapa aku harus mengalami semua ini? Saat dia terisak, ada 4 pria di sampingnya yang berlumuran darah, mati-matian menahan pintu dengan tubuh mereka. Jangan menangis, hanya tahu menangis. Berhenti menangis seperti itu, cepat bantu tahan pintu ini. Kita tidak akan kuat lagi, di sisi lain pintu ada zombie yang berkerumun dan dengan ganas membanting. Ingin sekali mencabik-cabik keempat pria itu menjadi berkeping-keping. Keempat pria itu menggertakkan gigi untuk bertahan, tetapi tubuh mereka jelas sudah kehabisan tenaga. Tepat pada saat ini, lengan zombie menembus kaca pintu dan masuk. Lengan berdarah itu menyebabkan wanita di sampingnya menjerit lagi. Wanita itu sekarang sangat ketakutan. Melihat zombie mengerikan di luar pintu. Tidak, aku tidak ingin mati. Menjerit. Berbalik dan melarikan diri dengan panik ke bawah. Adegan ini membuat keempat pria di tempat kejadian marah. Mereka benar-benar tidak menyangka. Wanita ini benar-benar akan melarikan diri. Beberapa orang meraung dengan marah, mata mereka penuh dengan keengganan dan keputusasaan. Namun pada akhirnya, keempat pria itu tetap tidak bisa menahan. Pintu tetap jebol. Dalam sekejap, mereka ditelan oleh zombie yang berkerumun. Mengeluarkan raungan yang menyedihkan, kutukan dan sumpah serapah kepada wanita itu. Mendengar suara yang datang dari belakang. Wanita itu terus menghibur diri. Maaf, aku hanya ingin bertahan hidup. Tanpa diduga, karena melarikan diri terlalu terburu-buru, dia terpeleset saat menuruni tangga. Seluruh tubuhnya jatuh ke depan di luar kendali. Gerakan besar seperti itu secara alami menarik perhatian zombie yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia membuka matanya dan melihat kelompok zombie yang terus mendekat, wajahnya pucat dan dia duduk tak berdaya di sudut. Jangan mendekat. Siapa? Siapa yang akan menyelamatkanku? Raungan mengerikan binatang buas terdengar, cahaya perak jatuh. Pintu yang tadinya terbuka lebar, langsung tertutup rapat oleh bilah besi yang tak terhitung jumlahnya. Kyongki bergegas mendekat. Mencabik-cabik beberapa zombie di dalam pintu. Setelah menunggu beberapa saat, adegan mengerikan yang dibayangkan di benaknya tidak muncul. Aku. Selamat, ketika dia membuka matanya sekali lagi. Yang dilihatnya adalah monster yang lebih menakutkan dari zombie. Kyongki berbalik dan menatapnya dengan wajah mengerikan. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gudang es, ketakutan hingga matanya membelalak. Jangan bunuh aku. Pada saat ini, sebuah suara samar terdengar. Kyongki. Kembali. Sesosok tubuh perlahan berjalan menuruni tangga. Ketika wanita itu melihat orang yang datang, dia menunjukkan ekspresi gembira. Adalah manusia,
Dan dilihat dari penampilannya, dia pasti sangat hebat. Lalu dia menunjukkan ekspresi yang menyedihkan, dan berkata dengan nada manja, apakah ini hewan peliharaanmu? Aku terluka. Bisakah kamu membantuku? Aku tidak memperhatikannya, melainkan melihat ke pintu besar yang terhalang di samping. Suara benturan keras terus terdengar. Wanita itu sangat tidak senang karena aku mengabaikannya. Dia selalu menjadi gadis yang dipuja oleh semua orang di grup Xin Huang, tetapi dia tidak melihat sedikit pun rasa kasihan di mata pria ini. Aku meliriknya. Aku sudah melihat terlalu banyak wanita teh hijau seperti ini. Di akhir dunia, wanita seperti ini hanya memiliki penampilan, tetapi tidak berguna sama sekali. Pada akhirnya hanya bisa menjadi mainan seorang bos besar. Tidak bisa. Aku menolaknya dengan tegas. Mata indah wanita itu melebar, lalu sedikit malu dan marah. Apakah kamu masih seorang pria? Aku seorang wanita lemah yang terluka. Tidakkah kamu akan membantuku? Katakan. Sebuah katana melintang di dadaku. Aku menyeringai dan menatapnya. Tutup mulutmu. Apa kamu lupa? Orang yang membantumu barusan. Semua mati. Aku diam-diam menarik kembali katana, dan melihat ke arah Kyongki di samping. Ayo pergi. Termasuk aku. Dia tidak percaya bahwa setelah melihat dirinya seperti ini, seseorang masih bisa tetap tidak terpengaruh. Aku memasang ekspresi datar dengan seringai dingin. Taruhan yang konyol. Setelah selesai berbicara, aku tidak memberinya kesempatan untuk berbalik, dan berjalan menuruni tangga bersama Kyongki. Setiap langkah yang diambil, sebagian dari kekuatan yang terkumpul di pintu besar menghilang. Mata wanita itu penuh dengan keputusasaan dan ketidakpercayaan. Dia terus berteriak ke arah kepergianku, brengsek, tidak mau menyelamatkan. Aku mengutukmu. Sebelum kutukan itu selesai diucapkan, itu digantikan oleh jeritan tanpa akhir. Pada akhirnya, dia bernasib sama seperti 4 pria sebelumnya. Hatiku tidak bergetar sedikit pun. Setelah mengalami kehidupan akhir dunia selama 15 tahun, aku tahu betul bahwa di dunia yang saling memangsa ini, terkadang yang paling menakutkan bukanlah zombie, melainkan orang yang menusuk dari belakang. Makanan, wanita, uang, status, dan berbagai hal lainnya. Semuanya bisa menjadi bahaya tersembunyi yang besar. Aku tiba di lantai 1. Kupikir aku akan bertemu dengan banyak zombie. Tetapi ketika aku tiba di sini, aku menemukan bahwa tidak banyak zombie. Tiba-tiba, serangkaian suara tembakan terdengar. Ternyata semua zombie ini terpikat oleh pasukan yang datang untuk menangkapku sebelumnya. Saat ini, mereka telah diolah menjadi garis pertahanan yang lemah. Terus-menerus melawan zombie yang datang dari segala arah. Tembak, agen rahasia, tembak. Bunuh semua makhluk tidak seperti manusia atau hantu ini. Orang yang berbicara adalah komandan utama yang datang untuk menyelamatkan Cuculin. Saat ini, dia memarahi dengan marah. Agen rahasia, apa yang terjadi dengan dunia ini? Jika ini terus berlanjut, semua orang di sini akan tamat. Pada saat ini, seorang pria berseragam militer berlari dengan tergesa-gesa. Kapten, amunisi hampir habis. Mari kita mundur dengan cepat. Komandan melihat zombie yang padat seperti air pasang di depan dan segera mengeluarkan radio untuk menghubungi markas untuk meminta bantuan. Tetapi yang menjawabnya hanyalah suara listrik statis. Melihat sekelompok orang yang masih hidup di sekitarnya, ada 3 atau 40 orang. Tetapi hanya ada beberapa mobil untuk evakuasi. Tidak cukup untuk mengevakuasi semuanya. Saat dia sangat cemas hingga berkeringat deras. Sebuah seruan datang dari kerumunan. Apa itu? Kalian lihat orang itu? Sangat kuat. Bukankah itu penjahat yang membunuh Cuculin? Komandan mendengar ini dan melihat ke arah itu. Saat ini, aku dan Kyongki, seorang manusia dan seekor binatang, dengan panik memburu zombie. Mata Kyongki galak. Seperti harimau, satu cakar dapat mencabik-cabik zombie. Dan aku, mengandalkan tubuh yang diperkuat, serta pengalaman bertempur selama 15 tahun di hari kiamat, masih mengatasi pengepungan zombie yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah. Setiap kali aku menghunus pedang, aku akan memenggal kepala zombie. Adegan ini terlalu berlebihan. Dengan tentara bersenjata yang berjuang keras di sisi ini. Membentuk kontras yang tajam. Komandan, dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai instruktur, sangat kagum melihat pemandangan ini. Tidak bisa menahan diri untuk membelalakan mata dan bersumpah. Sial, prajurit di sampingnya berbicara. Kapten, orang inilah yang membunuh Cuculin. Apakah kita akan menembak? Komandan memelototinya dengan marah. Tembak pantatmu, ini saat yang genting. Masih ingin menggunakan peluru untuk menghadapi orang kita sendiri? Makhluk-makhluk hantu ini semakin banyak. Jika kita tidak menyelesaikan krisis di depan mata, semua orang harus mati di sini. Dan kemunculanku, tidak diragukan lagi memberi mereka secercah harapan. Dengan kata lain, bahkan jika aku membunuh Paman Lin, tetapi selama orang-orang yang hadir ini dapat diselamatkan karena dia, maka dia adalah pahlawan mereka. Karena dia bisa menjadi komandan. Dia bukan orang yang tidak tahu bagaimana beradaptasi. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk membiarkan warga sipil naik mobil terlebih dahulu. Yang lain melindungi di belakang.
Aku secara alami juga memperhatikan gerakan di belakang di depan. Tidak banyak bicara. Berbalik dan membunuh zombie lain. Melihat semakin banyak zombie di sekitarku. Aku sudah berlumuran darah. Walaupun tubuhku sudah diperkuat, pertempuran tanpa henti ini terlalu berat. Datang ke pusat kota di hari pertama kiamat adalah tindakan berisiko. Tapi, kesempatan Paman Lin hanya ini. Karena setelah hari ini, dia akan segera dibawa ke tempat yang aman. Akan sulit untuk melenyapkannya nanti. Dalam sekejap, zombie lain menerkam. Suara tembakan keras terdengar. Zombie itu ditembak di kepala. Ternyata komandan di belakangku yang menembak. Aku menoleh ke belakang. Dia menunjukkan ekspresi ramah. Mendengar keributan di sini, para pengungsi di dekatnya terus berkumpul di sini. Beberapa mobil sebelumnya sudah tidak muat lagi. Komandan melihat semakin banyak orang, ekspresinya menjadi sulit. Kapan bala bantuan dari distrik militer akan datang? Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mulai bergetar hebat. Bangunan di sekitarnya runtuh, batu-batu berterbangan. Keributan ini membuat Kyongki di sampingku mulai gelisah. Bulu-bulunya berdiri tegak, menunjukkan mata yang sangat mengerikan, dan mulai menggeram rendah dengan sangat gelisah. Melihat ini, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Tidak jauh dari sana, tanah tiba-tiba retak membentuk celah besar. Dari dalamnya terdengar tangisan seperti bayi. Di dalamnya juga bercampur tawa aneh, membuat orang merasa sangat kontradiktif. Mendengar suara itu, aku tiba-tiba menyadari. Ini adalah Dewa Baptis. Kenapa dia bangun begitu cepat? Aku yang sekarang jelas bukan lawannya. Harus segera melarikan diri dari sini. Saat aku ingin meninggalkan orang-orang ini dan Kyongki. Gempa bumi hebat tiba-tiba berhenti. Aku mengantuk. Aku mengantuk. Suara seperti ilusi terngiang di telingaku. Aku bahkan curiga apakah aku salah dengar. Aku sebenarnya bisa mengerti bahasa dewa. Aku mengantuk. Suara itu terdengar sekali lagi. Pada saat yang sama, kekuatan tersembunyi lain di tubuhku terbangun. Tiba-tiba mulai memancarkan cahaya ungu yang tenang. Dewa Baptis, setelah melihat cahaya ungu, langsung menyusut kembali dari celah jurang. Untuk sesaat, semua orang di tempat kejadian menjadi gempar. Tidak ada yang pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Komandan juga terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Monster macam apa yang tersembunyi di bawah kota ini? Tiba-tiba, dia seolah memikirkan sesuatu. Sebuah tebakan yang sangat mengerikan muncul di benaknya. Mungkinkah pemuda ini sengaja memilih hari ini untuk membunuh Lin Shu? Apakah dia sudah tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi? Semakin dia berpikir, semakin dia merasa ketakutan. Dia tidak bisa tenang. Tiba-tiba, suara radio memecah pikiran komandan. Halo, halo, apa kau dengar? Jawab jika kau dengar. Jawab jika kau dengar. Kami adalah personel khusus dari distrik perang ke-13. Ketika dia berbalik untuk mencariku lagi, dia menemukan bahwa aku dan binatang buas itu telah menghilang. Saat ini, aku sudah berada di bawah gedungku. Aku menebas kepala zombie dengan pisau, lalu menatapnya dengan wajah tenang. Dia mengenal zombie ini. Dia adalah tuan tanah yang baru saja menagih sewanya beberapa hari yang lalu. Tenang saja, sewamu tidak akan kurang. Saat Qingming tiba, aku akan membakarnya untukmu. Sebagai manusia, kau harus punya prinsip. Aku telah membunuh sepanjang jalan ini. Di luar pintu sudah berlumuran darah. Seperti biasa, biarkan Kyongki membersihkan tempat ini. Aku membuka gerbang besi di depanku dengan kunci. Yang langsung terlihat adalah makanan yang mempesona dan persediaan yang menumpuk seperti gunung. Aku menghela napas lega. Dalam ketidakpedulian, tidak ada siang dan matahari, hanya langit merah tua dan kabut berwarna darah yang mengerikan itu. Ini juga berarti akan sulit untuk menanam makanan lagi. Namun, persediaan yang aku siapkan cukup untuk bertahan sampai kemampuan khususku yang lain bangkit. Kedua kemampuan khusus ditingkatkan ke tingkat 2. Aku menyeringai. Kepuasan menimbun barang sebelum ketidakpedulian tiba. Meledak dalam sekejap. Kyongki di samping menjilat bulunya, mengeluarkan gerutuan rendah tanda tidak senang. Daging. Ingin makan daging. Aku bangkit dan hendak pergi ke kulkas untuk mengambil beberapa potong daging sapi beku. Tetapi begitu aku bangkit, ekspresiku berubah, lalu aku membelalakan mata dan menatap Kyongki di depanku, menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Tunggu, apakah kamu yang berbicara tadi? Kyongki mengeluarkan gerutuan rendah seolah menjawabku. Ekspresiku menjadi semakin menarik. Pada saat ini, rune kebangkitan di tubuhku berkedip sekali lagi. Di pertengahan masa ketidakpedulian, manusia akhirnya memiliki tempat untuk melawan. Seseorang pernah mengusulkan untuk bahkan berbicara dengan dewa untuk menanyakan asal-usul Kyongki. Tetapi karena tidak ada yang tahu bahasa para dewa, ditambah lagi sebagian besar dewa melihat manusia. Mereka akan membunuh mereka. Masalah ini ditunda. Jika memungkinkan untuk berbicara dengan dewa, akan ada kesempatan untuk memahami dari mana mereka berasal. Apa sebenarnya semua ini? Aku menyeringai. Menarik. Sepertinya kemampuan khususku yang kedua ini agak tidak biasa. Aku juga tidak terlalu memikirkannya. Pertarungan yang berlebihan hari ini membuatku merasa mengantuk.
Ini baru hari pertama ketidakpedulian tiba, dan sudah begitu berbahaya. Aku ingin tahu seperti apa hari kedua itu. Pagi-pagi di hari kedua, suara bising membangunkanku. Itu adalah helikopter dari distrik militer, diikuti oleh pengumuman keras. Perubahan aneh yang tidak diketahui telah terjadi di seluruh dunia. Mohon para penyintas untuk tetap berada di daerah aman tempat Anda berada. Tentara akan datang untuk menyelamatkan Anda dalam beberapa hari. Perhatian khusus, jika ada orang di sekitar Anda yang sayangnya terluka oleh zombie. Mohon segera menjauh. Mohon segera menjauh. Aku berjalan ke jendela dan melihat keluar. Di lantai bawah, beberapa zombie berkeliaran dengan jarang, dan ada kehancuran di mana-mana. Membuktikan bahwa semua ini bukanlah mimpi. Setelah tidur, kondisi tubuh dan kemampuan khususku telah pulih. Saat ini, aku bisa dibilang seorang pengguna kekuatan tingkat 1. Untuk meningkatkannya, aku harus mendapatkan inti emas. Namun, masih ada seminggu lagi sebelum zombie memadatkan inti emas. Selama waktu ini, aku harus melatih kekuatan dan fisikku setiap hari. Untuk menyambut jenis zombie yang secara bertahap menjadi lebih kuat. Ini terus berlanjut sampai hari ke-9 kiamat. Hari ini, Zhao Liye membantai zombie di sekitarnya. Setelah beberapa hari pelatihan, jangkauan kendali kekuatan dominasi telah meningkat pesat. Tubuh Qiongqi juga menjadi lebih besar dan ganas. Saat ini, di depanku, berdiri 2 atau 30 zombie. Aku memasang ekspresi tenang. Pelatihan beberapa hari ini telah membuatku lebih mahir dalam mengendalikan kekuatan. Aku hanya melihat kendaraan bekas di sekitarku. Mulai berputar dan bergetar di antara jari-jariku. Detik berikutnya, beberapa bilah besi tajam keluar dari sana. Hanya dalam sekejap, semua zombie di depanku musnah dengan bersih. Adegan itu memang berdarah, tetapi setelah berinteraksi selama beberapa hari terakhir, aku sudah terbiasa. Tepat ketika Qiongqi hendak membersihkan medan perang dan melahap kepala zombie ini, sebuah inti emas ungu muda yang berkilauan dengan cahaya emas dan perak terungkap. Ekspresiku berubah gembira. Aku mengambilnya di tanganku dan melihatnya dengan gembira. Meskipun ini hanya inti emas yang paling biasa, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatanku saat ini. Tepat ketika aku hendak mengeluarkan sisa inti emas, suara aneh kecil datang dari tidak jauh. Ekspresiku berubah dan aku segera mengambil sikap bertarung. Bilah besi tajam melayang di sampingku, mengamati arah suara datang dengan waspada. Siapa di sana? Keluar? Atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tepat ketika aku hendak melancarkan serangan, sebuah suara yang agak familiar tiba-tiba terdengar. Jangan bunuh aku. Ini aku. Seorang pemuda merangkak keluar dari samping mobil yang ditinggalkan. Tubuhnya berlumuran noda darah, rambutnya berantakan dan ekspresinya sangat panik. Aku mengerutkan kening ketika melihatnya. Ternyata itu Li Yuan, orang kaya generasi kedua yang dicari mantan pacarku setelah putus denganku. Li Yuan melihat semua adegan pertempuranku barusan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah beberapa hari tidak bertemu, aku akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Aku juga merebut pacar orang lain. Dengan kemampuannya saat ini, membunuhnya tidak akan mudah. Memikirkan hal ini, dia menatapku dengan ekspresi ketakutan. Sungguh kebetulan. Aku hanya lewat saja. Qiongqi di sampingnya menggeram pelan, Li Yuan menahan napas dari kejauhan. Dia buru-buru datang di depanku, berlutut dan memohon ampun. Jangan bunuh aku, dulu aku salah. Seharusnya aku tidak merebut pacarmu, tapi aku sama sekali tidak tahu itu Wang Luyao. Wang Luyao wanita jalang itu yang mengkhianatimu duluan, tapi aku tidak ada hubungannya. Li Yuan mencengkeram celanaku erat-erat. Terus memohon. Aku melihat Li Yuan yang berlutut di tanah dan menangis terseduh-seduh, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jika kamu tidak memegang pisau di tanganmu, aku mungkin akan percaya apa yang kamu katakan. Li Yuan yang ketahuan terkejut. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatapku dengan tatapan ganas, pisau kecil yang berkilauan dingin mengarah langsung ke jantungku. Mati kau. Ekspresi Li Yuan radikal dan gila. Bagaimanapun juga, pihak lain tidak akan melepaskannya, jadi lebih baik menyerang duluan. Tepat ketika pisau ini hendak menusuk tubuhku, tiba-tiba berhenti dengan anehnya. Tidak peduli seberapa keras Li Yuan berusaha. Sulit untuk menusuk bahkan sedikit pun. Aku menatapnya dengan senyum dan ekspresi lucu, benda kecilmu ini tidak berguna bagiku. Sama sekali tidak bisa melukaiku. Murid Li Yuan membesar setelah mendengar ini, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan melihat kesuksesan tepat di depan matanya. Tetapi pisau ini sulit digerakkan seperti batu besar seberat 10.000 kati. Detik berikutnya, Li Yuan gemetar dan lemas di tanah. Kekuatan eksternal. Kemudian dia langsung berlutut di tanah dengan keras. Terus bersujud dan memohon ampun. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku tidak sengaja. Tolong ampuni aku kali ini, anggap saja aku kentut. Lepaskan aku. Wang Luyao atau apapun, aku bisa memberikannya padamu. Aku dengan tenang menatapnya dan menggelengkan kepala tanpa daya. Li Yuan, kamu mungkin tidak tahu,
Aku sebenarnya tidak ingin membunuhmu barusan. Apa urusanku denganmu dan Wang Luyao? Aku sudah lama tidak peduli. Tapi sekarang kamu harus mati. Begitu kata-kata itu diucapkan, Yongki di samping membuka mulutnya yang penuh darah dan menelan kepalanya dalam satu gigitan. Hanya menyisakan mayat tanpa kepala yang jatuh ke tanah. Aku dengan tenang melihat pemandangan ini. Setelah mengeluarkan semua kotak emas yang tersisa, aku dan Yongki meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumah. Aku menghitung panen kali ini. Totalnya aku mendapatkan 30 kotak emas. Karena sekarang ada semacam kotak emas di dalam tubuh. Itu berarti akan segera muncul jenis yang lebih kuat. Sebelum itu, aku harus meningkatkan diri secepat mungkin. Dan 30 kotak emas ini cukup untuk meningkatkan diri ke tingkat kedua. Saat ini aku adalah seorang pengguna kemampuan tingkat pertama, dan ada batasan untuk jumlah kotak emas yang dapat digunakan setiap hari. Efek dari kekuatan kemampuan khusus bergantung pada orangnya, saat ini saya paling banyak bisa menyerap. Beri batu adalah batasnya. Semakin kuat kemampuannya, semakin banyak kotak emas yang bisa diserap. Tetapi jika kotak emas yang digunakan melebihi batas atas yang bisa ditanggung, ada kemungkinan besar akan diserang balik oleh kotak emas. Yang ringan membuat orang kehilangan akal sehat, yang lebih parah lagi akan langsung berubah menjadi jenis yang benar-benar kehilangan diri sendiri. Menjadi mayat hidup, aku memegang sebuah kotak emas ungu di tanganku, menutup mata dan mulai menyerapnya. 1, 2, 3. Hingga kotak ke-10, tetapi tidak ada tanda-tanda berhenti, lalu menyerap satu lagi. 11 kotak, tiba-tiba tubuhku memunculkan niat membunuh yang gila. Seolah-olah ingin menguasai tubuhku. Tepat pada saat yang genting ini, garis kemampuan khusus lainnya di tubuhku mulai memancarkan cahaya ungu, niat membunuh gila di benakku langsung menghilang. Aku membuka mata dan menatap tubuhku dengan tidak percaya, hanya merasa. Kekuatan di dalam kotak emas ini tiba-tiba diserap habis oleh garis ini. Mataku bersinar, aku bisa mengabaikan batasan atas dan menyerap kotak emas secara berlebihan. Ketahuilah bahwa bahkan seorang pengguna kemampuan khusus tingkat SSS paling banyak hanya bisa menyerap 10 kotak. Begitu saja, aku menghabiskan 30 kotak emas dalam satu tarikan napas. Tetapi perasaanku adalah aku masih bisa menyerap lebih banyak, merasakan kondisi kemampuanku saat ini. Langsung meningkat dari kemampuan khusus ke tingkat kedua, penguasaan kemampuan dominasi. Juga menjadi semakin mahir, ada 2 bulan lagi Nian Beast akan muncul, aku harus sebelum Nian Beast muncul. Sebelumnya menemukan UR, 1 hari lagi berlalu. Seperti biasa. Berburu zombie di dekat kota tua, tetapi hari ini zombie di sini sangat sedikit. Aku mengerutkan kening, mungkinkah aku harus kembali ke pusat kota? Hasil kotak emas di sini terlalu sedikit. Sejujurnya, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak terlalu ingin pergi ke lokasi baptisan dewa, tetapi kemudian aku melihat kotak emas beri batu yang kudapatkan setelah setengah hari di tanganku, hatiku masih memutuskan bahwa aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Untuk mencari UR lebih cepat, seiring waktu pasti akan ada perubahan. Meskipun berdasarkan ingatan UR. Juga akan membangkitkan kemampuan khusus, tetapi sekarang berbeda dengan zombie, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak ingin bersembunyi dan tidak bisa bersembunyi. Saat aku ragu, Yongki yang dalam. Tiba-tiba menggeram waspada. Yongki sekarang, setelah pelatihan beberapa hari ini, telah banyak tumbuh. Kekuatannya hampir setara dengan pengguna kemampuan tingkat 2. Apapun yang membuatnya waspada pasti tidak sederhana. Tiba-tiba, jeritan melengking yang menusuk telinga datang dari reruntuhan di depan. Tiba-tiba seekor tikus hitam seukuran kucing muncul dari sana, mengeluarkan suara berdecit. Kemudian, satu demi satu, tikus hitam yang padat merayap keluar dari celah-celah dari segala arah. Dari kejauhan, mereka tampak menutupi langit dan sangat menakutkan. Tiba-tiba bayangan hitam besar menerkamku. Pupil mataku menyusut dan dengan cepat memadat. Katana menahan. Logam mutan. Saat kontak, rasanya seperti menebas baja. Sensasi kesemutan menyebar. Kemudian aku melihat lebih dekat. Di antara gerombolan tikus, muncul seekor tikus hitam raksasa seukuran Yongki. Mulutnya masih mengunyah sisa-sisa zombie. Aku mengerutkan kening. Oke, jadi begitulah. Aku bertanya-tanya kemana semua zombie pergi. Ternyata mereka semua dimakan oleh kalian. Tetapi detik berikutnya, ekspresiku menunjukkan kegembiraan. Raja tikus yang dapat memimpin gerombolan tikus. Pasti tikus mayat tingkat 2. Ini berarti setidaknya ada kotak emas tingkat 2. Tanpa banyak berpikir, kemampuan dominasi langsung diaktifkan. Raja tikus di depan mata ini harus ditaklukkan. Kemudian aku memberikan perintah kepada Yongki. Setelah berhari-hari bekerja sama, Yongki segera mengerti maksudku. Menerkam tikus raksasa itu. Pada saat yang sama, aku mengendalikan benda-benda logam di sekitarku. Langsung menghantam Raja tikus mayat. Ia mengeluarkan lolongan kesakitan. Tikus yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menyerbu ke arahku. Aku memadatkan jarum logam di sekeliling tubuhku, menembak gerombolan tikus di depan seperti hujan badai. Suara sisa-sisa tikus terdengar satu demi satu, tetapi jumlahnya terlalu banyak.
Satu-satunya cara adalah membunuh Raja Tikus Mayat terlebih dahulu. Saat ini, Yongki sudah unggul. Sekali gigit, ia akan merobek sebagian besar daging Raja Tikus Mayat. Raja Tikus Mayat itu melolong kesakitan yang luar biasa. Langsung melarikan diri dengan panik ke suatu arah. Aku melirik Yongki dan langsung mengejar Raja Tikus Mayat. Binatang buas tingkat 2 sangat langka. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Dalam proses pengejaran, sekelompok penyintas muncul di hadapan. Beberapa dari mereka tampaknya telah menemukan sesuatu, dan berteriak keras kepada pemimpin kelompok ini. Bos, lihat cepat, apa itu yang gelap gulita itu? Ada juga benda raksasa di paling depan. Jadi dia melihat dengan seksama. Dia tidak tahu sampai dia melihatnya, tetapi dia sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir keluar. Itu gerombolan mayat, cepat lari. Mendengar itu, semua orang awalnya bertanya-tanya, lalu berbalik dan mulai melarikan diri sekuat tenaga. Tetapi mereka semua adalah orang biasa yang sudah lama kelaparan. Bagaimana mungkin mereka bisa berlari lebih cepat dari gerombolan mayat yang ada di mana-mana? Tidak lama kemudian, jeritan terdengar satu demi satu. Pria yang disebut bos itu bernama Li Hu. Dia melihat anak buahnya mati satu persatu dengan tragis, hatinya sangat putus asa. Tiba-tiba, dia berhenti. Seluruh tubuhnya terpaku menatap ke depan. Daerah sekitarnya dikelilingi oleh gerombolan mayat, sehingga tidak ada jalan keluar sama sekali. Tepat ketika dia melihat Raja Tikus Mayat mengangkat kaki depannya dan hendak menyerangnya, tepat ketika dia berpikir bahwa dia pasti akan mati, raungan memekakan telinga tiba-tiba terdengar. Mendengar suara ini, Raja Tikus Mayat langsung berhenti bergerak, lalu menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia tidak peduli dengan manusia di depannya dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Sebuah katana tajam melesat dari kejauhan dan dengan tepat menusuk bagian belakang kepala Raja Tikus Mayat. Raja Tikus Mayat sendiri sudah terluka parah. Setelah menerima pukulan fatal ini, dia berteriak kesakitan dan langsung jatuh ke depan. Para penyintas di tempat kejadian semua menyaksikan semua ini dengan tak percaya. Li Hu bahkan melebarkan matanya, wajahnya penuh keterkejutan. Jika sedikit saja dia terlambat, nyawanya akan hilang. Setelah Raja Tikus Mayat mati, kumpulan tikus di sekitarnya mundur seperti air pasang dan menghilang dalam sekejap. Aku dan Yongki datang ke sisi Raja Tikus Mayat. Aku mengeluarkan inti kristal kuning dari mayat itu. Mataku berbinar. Benar saja, itu adalah inti kristal tingkat 2. Setelah menyimpannya, aku menoleh untuk melihat semua orang. Kalian semua siapa? Apa yang kalian lakukan di sini? Mendengar itu, Li Hu buru-buru melangkah maju. Kami semua adalah penyintas di dekat sini. Kami keluar hanya untuk mencari makanan. Mendengarkan jawaban mereka, aku dengan sederhana menilai mereka. Tiba-tiba, jam tangan yang dikenakan di tangan Li Hu. Aku ingat bahwa aku sepertinya telah mengingatkannya untuk mengungsi sebelum kiamat. Sepertinya dia tidak mendengarkan kata-kataku. Aku mengerutkan kening dan melihat ke arah Li Hu di samping. Apakah kamu mengenal Liu Jiangwo? Li Hu tertegun sejenak dan tidak menjawab. Anak buahnya di samping malah menjawab, Liu Jiangwo, kakak kelima? Bukankah dia yang kamu pukul sebelumnya? Mendengar itu, pupil mata Li Hu membesar dan dia memelototi anak buahnya. Ketika dia berbalik dan hendak menjelaskan sesuatu, aku mencengkeram lehernya dengan erat dengan satu tangan. Aku bertanya padamu, apakah kamu mengenal Liu Jiangwo? Kamu hanya punya satu kesempatan. Pikirkan baik-baik sebelum kamu menjawab. Li Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika melihat tatapanku yang haus darah. Seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya jika dia tidak menjawab dengan baik. Kenal. Kenal? Aku menatapnya dengan ekspresi yang sangat dingin. Sekarang, bawa aku ke sana. Li Hu sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat dan buru-buru mengangguk setuju. Saat ini, di dalam sebuah pabrik yang ditinggalkan, seorang pria parubaya yang terikat erat menatap pria botak dengan mata merah. Wu Qigang juga mengalami nasib buruk. Dia dan putrinya sudah kelaparan di sini selama beberapa hari. Demi putrinya, dia mengambil risiko keluar sendirian mencari makanan. Tanpa diduga, dia terluka oleh zombie. Siapa sangka makanan yang didapat dengan susah payah malah dirampas oleh orang-orang ini? Melihat tubuh kurus kering putrinya dan wajah pucat tanpa setetes darah pun, dia sangat menyesal. Menyesali kesombongan dan ketidaktahuannya di masa lalu. Dulu ada orang yang memberitahunya untuk mengungsi dan menimbun persediaan, tetapi dia tidak mempercayainya saat itu. Sampai akhirnya kiamat benar-benar datang, tetapi penyesalan sudah terlambat. Saat ini, pria botak itu mencibir dengan ekspresi yang sangat dingin. Sudah digigit zombie, kenapa belum berubah menjadi zombie? Bunuh saja dia. Membiarkannya hanya akan menjadi bencana. Pria botak itu menatap adik laki-lakinya. Kenapa? Apa kalian tidak bergerak dan harus aku yang melakukannya sendiri? Beberapa adik laki-laki gemetar dan mengeluarkan pisau dari dada mereka, gemetar dan perlahan maju. Kak Liu, jangan salahkan kami tidak punya pilihan, kami hanya ingin bertahan hidup. Tenang, kami akan memberikanmu kematian yang cepat. Liu Jiangwo tidak bisa menahan air mata saat ini. Bukan karena takut, tapi khawatir tentang putrinya. Sebenarnya ayah tidak berguna. Ayah minta maaf padamu.
Begitu kata-kata itu diucapkan, salah satu adik laki-laki memegang pisau, menggertakkan giginya, dan wajahnya berubah. Dia menikam Liu Jiangwo dengan keras. Tepat pada saat ini, sebutir peluru baja mengenai tangan adik laki-laki itu dengan akurat. Itu langsung menembus lubang berdarah, darah terus mengalir, diikuti oleh teriakan yang memilukan. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Pria botak di samping langsung marah ketika mendengar teriakan itu. Apalagi sekarang, menangani seseorang sangat sulit, tepat ketika dia hendak menanyakan alasannya, raungan keras terdengar. Tiba-tiba, gerbang besi di sini langsung hancur, dan binatang buas yang sangat ganas muncul di depan semua orang. Beberapa orang berdiri di samping binatang buas itu. Itu aku dan Lihu. Sebelum kelompok orang ini pulih dari keterkejutan mereka. Aku langsung memperhatikan Liu Jiangwo yang tampak menyedihkan di kejauhan, hatiku berkedut. Paman Liu. Tiba-tiba, tempat ini mulai bergetar hebat. Tempat ini awalnya adalah tempat perlindungan karantina yang dibuat oleh Departemen Keamanan. Dalam sekejap, sekelilingnya mulai terdistorsi. Aku dengan cepat mendatangi sisi Liu Jiangwo dan melepaskan tali rami di tubuhnya. Melihat bekas gigitan yang dalam di tubuhnya, aku hanya merasa dadaku sesak. Di kehidupan sebelumnya, selain UR, Paman Liu adalah orang terbaik bagiku. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini sekarang. Paman Liu menatapku dengan napas tersengal-sengal. Aku salah. Seharusnya aku mendengarkanmu saat itu. Aku hampir tidak bisa melakukannya lagi. Kamu harus membawa putriku pergi. Denganmu di sini, aku merasa tenang. Belum selesai bicara, seluruh tubuh Paman Liu mulai kejang-kejang. Dia menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk berteriak padaku, "Bunuh aku! Jangan biarkan aku berubah menjadi seperti itu." Seluruh tubuhku gemetar dan aku menundukkan kepala. Lama aku terdiam, sampai Liu Jiangwo terus kejang-kejang. Tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigitku. Sebuah peluru baja langsung menembus dahinya, melihat tubuhnya jatuh lurus. Aku menundukkan kepala dan berbisik pelan, "Paman Liu, tenanglah. Aku akan membawa putrimu ke tempat yang aman." Kemudian perlahan bangkit. Aura membunuh yang mengerikan menyebar. Yongqi merasakan sesuatu. Terus-menerus mengeluarkan geraman rendah. Semua orang di sekitarnya gemetar ketakutan dan tidak berani bergerak. Aku melihat ke arah kerumunan. Siapa yang melakukannya? Aku tanya siapa yang melakukannya? Kalau tidak ada yang bicara, semuanya mati. Di bawah tekanan besar ini, mereka hanya merasa orang di depan mereka ini 10.000 kali lebih menakutkan daripada zombie di luar. Tidak lama kemudian, akhirnya ada seseorang yang tidak tahan dan membuka mulutnya. "Ini bukan kami yang melakukannya, ini semua dia." Wu Qigang dan juga Lihu, semua mereka yang melakukannya. Aku menoleh untuk melihat si kepala botak dan Lihu yang tidak jauh. Mata Lihu menjadi gelap dan langsung pingsan. Wu Qigang sangat ketakutan hingga hampir buang air kecil. "Tidak, kamu tidak boleh membunuhku. Aku kenal orang-orang dari wilayah militer. Jika kamu membunuhku, wilayah militer tidak akan melepaskanmu." Aku tertawa. Tawanya sangat dingin. "Yongqi, bunuh mereka semua. Jangan sisakan satu pun." Setelah mengatakan ini, aku melihat gadis kecil yang sudah kelaparan di kejauhan. Justru putri Paman Liu, Kiki. Lalu aku menggendongnya dan pergi dari tempat ini, hanya menyisakan teriakan ketakutan dan keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya. Tiba di rumah, aku hanya merasa seluruh tubuhku lemas. Hari ini aku telah membunuh Raja Tikus, dan aku juga tidak ingat berapa banyak zombie yang telah kubunuh. Kemampuan superku sekali lagi terkuras habis. Melihat gadis kecil di depanku, hatiku tidak bisa tenang. Hanya dalam waktu setengah bulan, Paman Liu telah tiada. Lalu bagaimana nasib UR yang berada jauh di wilayah Hua Utara saat ini? Aku benar-benar tidak berani membayangkannya. Detik berikutnya, sorot mata jahat muncul di mataku. Aku harus segera pergi ke wilayah Hua Utara. Paman Liu sekarang sudah tiada. Aku tidak boleh kehilangan UR lagi.